Nah, pada kesempatan ini juga aku mau ngingetin kepada kalian semua, terutama buat diri aku juga, betapa pentingnya istighfar. Istighfar itu adalah kegiatan zikir ya teman-teman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kegiatan zikir sudah pasti kita akan mendapatkan dua manfaat nih. Yang pertama adalah kita mengingat Allah, yang kedua adalah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar juga salah satu atau seruan yang pertama kali diserukan oleh para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau itu dakwah 950 tahun. Wow, lama banget 950 tahun. Dan seruan pertama untuk mengajak para umatnya saat itu adalah dengan meminta mereka untuk beristighfar atau meminta ampun kepada Rabbnya. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Nuh menyerukannya seperti ini. Tustagfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka meminta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampuni. Nah, ini adalah seruan-seruan yang selalu digunakan oleh Nabi Nuh ketika beliau dakwah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kita kalau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Jangan malu bertobat karena masih sering berbuat dosa, tapi teruslah bertobat hingga malu berbuat dosa. Dan fungsi istighfar yang kedua yang dijelaskan di ayat 11-nya adalah yursilis sama'a 'alaikum midrar. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi buat teman-teman yang merasa desanya kekeringan atau di satu tempat itu jarang hujan, maka rajinlah penduduknya untuk beristighfar pada Allah SWT. Ini janji Allah di dalam surat Nuh ayat 11. Jadi teman-teman bisa banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar itu bukan cuma membaca astagfirullah ya, tapi betul-betul kita memiliki pengharapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hujan akan turun dengan sendirinya berkat karunia dan keberkahan yang Allah turunkan. Dan fadilah istighfar yang ketiga, ini kalau kita baca di ayat 12-nya, ini istimewa banget teman-teman. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Waduh, Allah akan memberikan kita harta yang banyak, harta yang melimpah, wa banin, dan juga keturunan. Nah, jadi teman-teman yang kesulitan ekonomi nih ya, terutama kalian banyak-banyak istighfar. Insya Allah ini sudah janji Allah, Allah akan menurunkan rezeki yang besar dan barokah, wabanin, dan juga keturunan buat kita semua. Masya Allah, buat teman-teman yang belum punya keturunan, banyak baca istighfar. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kita keturunan. Dan juga wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan kamu kebun-kebun dan mengadakan kamu sungai-sungai yang ada di bawahnya. Kenapa digambarkan kebun-kebun? Jadi dulu orang Arab itu kalau ngelihat emas, perak itu udah biasa teman-teman. Jadi karena negaranya penghasil itu ya. Tapi kalau kebun-kebun itu susah banget, berbalik kayak di Indonesia. Jadi maknanya adalah Allah memberikan kita harta yang menurut kita istimewa gitu ya. Kalau di sini mungkin yang istimewa adalah uang yang berlimpah, mungkin itu maksudnya. Jadi kebun-kebun yang dimaksud adalah harta yang paling diistimewakan oleh bangsa Arab di saat itu. Jadi Allah akan memberikan kita keistimewaan yang kita harapkan. Nah, itu baru nikmat dunia. Gimana nikmat di akhiratnya? Jangan sampai kita cuma bahagia di dunia tapi di akhiratnya belangsak teman-teman. Nah, istighfar ini akan menjamin kita untuk memiliki surga yang seluas langit dan bumi. Sebagaimana keterangannya di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Di sini dijelaskan Allah akan memberikan kita surga yang seluas dengan langit dan bumi. Ya Allah, ini luas banget. Kalian mau guling-guling di situ juga bisa, guys. Di situ dijelaskan seperti itu, hingga uiddat lil muttaqin. Maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang banyak beristighfar adalah mereka digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kayak gitu teman-teman, fadilahnya istighfar. Sudah hidup di dunianya lapang, sejahtera, berkah, hidup di akhirat juga mendapatkan lapangan surga ya. Jadi tawaran macam apa lagi yang kita tolak untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling mudah, yang paling menjamin kita untuk bisa diterima di zaman sekarang ini mungkin istighfar dan baca sholawat pada Nabi Muhammad, minta ampun dan banyak muji Nabi Muhammad. Kita minta syafaat dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa aku sampaikan dalam nasihat di video ini.